Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, jumpa lagi pada malam ini, Jumat 20 Agustus 2021. Kita menyadari benar bahwa kita ada dalam masa sulit. Dan masa sulit ini seringkali membuat kita membuat pilihan-pilihan yang ternyata tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus segera berwaspada dan memilih jalan yang terbaik untuk terus ada dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu marilah kita mengikuti pujian bersama. Ujilah aku, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur bahwa Allah tetap setia memelihara kehidupan kami. Sekalipun kami sebagai umat-Mu dalam banyak hal tidak taat kepadamu, ya Bapa. Tapi kesetiaan-Mu terus terwujud dan kami rasakan sampai dengan saat sekarang ini. Karena itu kami dapat menyambut malam perhentian-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan beri urapan khusus kepada kami, ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka kitab suci dalam kitab Yesaya 46 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Allah. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku?
hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Demikian bacaan firman Allah untuk kita sekalian, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sadar benar bahwa kita ada dalam masa-masa sulit dalam hidup ini. Teristimewa di saat kita dilanda dengan pandemi COVID-19. Keadaan ini tentu telah membuat masing-masing kita melakukan berbagai tindakan demi dan untuk kesehatan dan keselamatan kita. Dan kita harus ingat bahwa betapapun sukar sulit yang sedang melanda kehidupan kita, Allah pemelihara hidup kita juga terus bekerja dan bekerja karena Dia mengingat akan kita untuk kesehatan dan keselamatan kita, umat manusia. Bagian kitab suci yang kita baca tadi memberi gambaran kepada kita bahwa umat Israel pada suatu ketika mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan penyelamat bagi kehidupan mereka. Karena itu Israel memilih jalan lain. Mereka membuat patung-patung untuk dapat menyembahnya. Tetapi yang terjadi adalah patung penyembahan mereka ketika terjadi keadaan yang genting, masa sulit dalam kehidupan mereka. Mereka segera menggendong patung-patung tersebut dan membawa lari untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang sulit yang menerpa kehidupan mereka. Kita tentu bertanya, bagaimana mungkin sesuatu yang dipandang sebagai dewa, sebagai yang mereka puja dalam kehidupan mereka, yang semestinya menyelamatkan mereka, justru sekarang manusialah yang berusaha dan bergerak untuk menyelamatkan apa yang mereka pandang sebagai yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya melalui bacaan kitab suci ini, Allah melalui Nabi Yesaya mau mengingatkan kepada umat Israel supaya mereka harus berpikir secara logis dan membuat keputusan untuk memilih jalan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Allah kemudian berfirman kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya bahwa Dialah yang menciptakan kehidupan manusia dan Dia sendirilah yang setia memelihara, menggendong, menjaga keselamatan umat manusia sampai pada masa putih rambut mereka. Itu berarti di sini kita bisa dapat belajar bahwa Allah sedang mengingatkan umat Israel supaya mereka kembali pada jalan yang benar. Mereka sedang meragukan pemeliharaan Tuhan. Di sini mereka diingatkan untuk membuat komitmen dan membangun rasa percaya diri mereka secara sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Allah menggambarkan kehadiran dan pemeliharaannya di dalam bacaan tadi, bahwa Dialah yang menggendong dan memelihara kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Allah berfirman bahwa Dialah yang menggendong kita, itu berarti kita percaya bahwa peran utama itu ada pada diri Allah sendiri. Peran utama dalam keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita itu ada pada pribadi yang menggendong kita, bukan pada diri kita sendiri. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkenaan dengan bacaan firman Allah malam ini, kita harus ingat bahwa Allah sudah mengerjakan bagiannya. Dia telah mengerjakan bagiannya dengan menghadirkan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan berjanji untuk menjaga keamanan,
kenyamanan dan keselamatan kita yang digambarkan melalui kitab Yesaya 46 ayat yang keempat tadi, bahwa Dialah yang menggendong kita. Allah telah mengerjakan bagiannya bagi kehidupan kita. Itu berarti bagian kita harus kita kerjakan secara serius di dalam kehidupan ini. Bagian Allah sudah kerjakan. Dan bagian yang harus kita kerjakan adalah, pertama, kita harus mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan dan gendongan Allah. Kita harus sungguh-sungguh mempercayakan diri dan hidup kita ke dalam tangannya, ke dalam gendongan Allah sendiri. Kita tidak boleh merasa ragu terhadap pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Allah sudah berjanji bahwa Dia yang menggendong kita, berarti ada jaminan keselamatan, keamanan bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu hal pertama sekali lagi adalah mempercayakan hidup kita di dalam gendongan Tuhan. Hal yang kedua, sebagai bagian kita yang harus kita kerjakan adalah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan demi kenyamanan dan keselamatan kita di dalam tangan Allah. Kita harus mengerjakan bagian kita dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan tentu karena kita ada di dalam gendongan Allah, maka kita mesti tertib dalam gendongan Allah dimaksud. Dan hal yang ketiga, sebagai bagian dari kita yang harus kita kerjakan adalah menghidupkan keyakinan kita pada pemeliharaan Tuhan. Kesungguhan kita, penyerahan diri yang total, berserah diri penuh kepada Tuhan harus kita hidupkan. Kita berharap bahwa di masa pandemi ini jangan sampai kita meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lantaran karena sampai dengan sekarang ini pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai dengan kenyataan ini kita kemudian meragukan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, di masa sulit ini kita harus menghidupkan keyakinan kita yang sungguh terhadap pemeliharaan Tuhan. Ini harus kita kerjakan sebagai bagian dari kita, karena Allah sudah mengerjakan bagiannya. Dia sedang menggendong kita untuk kita akan dimampukan melewati pandemi COVID-19. Karena itu sekali lagi, percayakan hidup kita secara sungguh-sungguh dalam gendongan Allah. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hidupkan keyakinan kita yang sungguh ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari dengan sungguh bahwa di masa sulit ini seringkali kami meragukan pemeliharaan-Mu, karena kami merasakan bahwa sampai dengan saat sekarang ini pandemi COVID-19 belum juga berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Tapi melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan telah menasihati kami supaya kami yakin secara penuh bahwa Allah telah dan sedang mengerjakan bagiannya untuk keamanan dan keselamatan kami. Dan karena itu kami juga harus mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga tertib serta mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, serta menghidupkan iman kami secara sungguh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, beri urapan khusus kepada kami, supaya Roh Kudus mengendalikan kehidupan kami, mengerjakan bagian kami secara sempurna di dalam hari-hari hidup ini. Bapa, di malam ini kami mau berdoa,
untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang terpapar COVID-19. Baik yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ya Tuhan, kami minta kepadamu, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka dan kerjakan bagian yang harus Tuhan kerjakan demi pemulihan kehidupan umat-Mu ya Bapa. Supaya kalau Bapa berkenan, mereka diloloskan dari penderitaan ini. Dan biarlah menjadi sebuah kesaksian hidup bahwa tangan Allah begitu perkasa dan berdaulat memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Dan tolonglah mereka sekalian umat-Mu yang sedang menderita mengerjakan bagian mereka dengan total, yakni berserah diri secara penuh kepadamu, memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu berkati para medis, para dokter, para perawat yang sedang bekerja dengan keras untuk menolong seluruh penderita COVID-19. Demikian juga umat-Mu yang tengah mengalami berbagai jenis penderitaan lainnya, sakit penyakit yang telah lama mengikat kehidupan mereka maupun yang baru saja mereka alami. Malam ini hamba berdoa kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu yang berbekas paku dan darah-Mu boleh tercurah untuk membebaskan dan memberi pemulihan kepada umat-Mu ya Bapa, supaya mereka mengalami kesempatan dalam pemulihan yang dikerjakan Allah, supaya ada kesaksian dalam hidup mereka. Tuhan dasar bagi hidup mereka. Namun sekiranya itu merupakan duri dalam daging mereka, sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, kami minta kuatkan iman percaya dari umat-Mu menghadapi segala kenyataan hidup yang berat yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Demikian juga manakala umat-Mu bergumul dengan banyak persoalan kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, dengan tetangga dan di tempat di mana mereka bekerja, persoalan ekonomi keluarga, persoalan masa depan anak-anak sebagai generasi baru, persoalan untuk usaha dan pekerjaan, seluruhnya malam ini kami letakkan di kaki Kristus dan memohon kiranya Allah mengulurkan tangan-Mu dan memberkati umat-Mu, membebaskan mereka dan beri kelegaan dan beri jalan terbaik untuk mereka semua mengalami kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Kami percaya Allah punya banyak cara untuk menolong umat-Mu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa untuk gereja-Mu, gereja Masih Injil Timur, dan berbagai gereja Tuhan yang terus bergumul dan terus berseru kepadamu memohon kasih karunia-Mu dengan jeritan doa kami. Kami juga berdoa Tuhan mendengar pergumulan dan perjuangan dari para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, pemerintah provinsi kami, pemerintah di kota Kasih di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya Allah mendengar seluruh keluh kesah dan perjuangan ini. Biarlah pada waktunya kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami minta berkat kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu. Kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kamu sekalian. Dan kiranya Tuhan mencurahkan berkat dan keselamatan bagi kehidupan kamu sekalian. Mulai dari saat sekarang ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah di saat kita mengerjakan bagian kita, Allah terus mengerjakan bagiannya untuk keselamatan kita. Karena itu, mari kita mengakhiri ibadah malam ini dengan memuji Tuhan secara bersama melalui pujian Yesus hanya sejauh doa. Hatimu, bila gelap
Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Umat Tuhan, Yesus pasti tetap mendengarkan doa kita. Beriman kepadanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Salam.